Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Karena Anda yang menonton video ini, kemungkinan Anda adalah salah satu chart trainer, atau mungkin panitia itu di chart dev, atau satu dari 2 subscriber saya. Perkenalkan, aku Mary Rosita sebagai salah satu chart trainer juga dari jurusan biologi. Pernah nggak sih teman-teman melihat TED Talks yang ada di YouTube, terus bisa ditonton di mana-mana seperti ini? And I would picture all of the stories. Dan setelah teman-teman menontonnya, tanpa sadar teman-teman ini mengagumi pembicaranya yang mungkin aja bahkan materinya pernah teman-teman dapat dari webinar-webinar lain. Tapi karena pembawaan dari pembicara ini yang catchy dan relatable, jadinya teman-teman nggak sadar ini udah 1 jam nontonin TED Talk sampai keliling-keliling ke berbagai negara. Nah, sama juga teman-teman sadar nggak sih kalau sebenarnya kita ini bisa menjadi pembicara atau mungkin trainer nih bagi teman-teman kita, kalaupun bahkan materinya bukan dari kita. Nah, tapi pertanyaannya, gimana sih cara membuat training yang hidup agar kalau kita ngebawain trainingnya ini, teman-teman yang denger ini jadi lebih termotivasi dan terinspirasi, bahkan makin bersemangat nih. Oke, jadi di video kali ini aku bakal merangkum dari Training for Trainers 3 dan 4 yang udah aku dapetin sebelumnya. First thing first yang perlu kita perhatikan yaitu kita harus menciptakan suasana yang nyaman untuk training, baik untuk pesertanya atau untuk diri kita sendiri. Caranya gimana? Caranya banyak banget. Kalau misalnya dalam pertemuan pertama kalian bisa untuk saling berkenalan satu sama lain. Tapi kalau misal ini udah pertemuan keberapa kalinya, kalian bisa untuk mereview materi-materi sebelumnya. Dan juga yang paling penting yaitu kalian sebagai trainer nih harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar kalian. Walaupun online, tapi kalian harus pastikan kondisi kalian di lingkungan rumah ataupun lingkungan kalian tempat duduk sekarang itu nyaman juga. Yang kedua yaitu dengan rumus ARKA. ARKA ini adalah singkatan dari aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Apa sih sebenarnya rumus ARKA ini? Rumus ARKA ini dapat digunakan agar training kita ini lebih hidup. Dengan yang pertama yaitu aktivitas, seperti yang tadi di awal-awal aku sempat menyinggung nih tentang aktivitas seperti di TED Talks, seperti kita menonton webinar-webinar, dan juga direfleksikan nih. Tadi aku juga sempat tanya-tanya ke teman-teman, kita juga bisa loh jadi pembicara atau jadi trainer dengan merefleksikan nih bagaimana agar kita bisa membawakan training yang lebih catchy. Kemudian konsep, yaitu yang sekarang aku sudah jelasin kepada teman-teman, dan juga nanti ada aplikasinya, atau mungkin teman-teman bisa mengaplikasikannya ketika teman-teman melakukan training. Keempat kata kunci ini bisa menjadi alur untuk training yang teman-teman lakukan. Karena training ini memiliki alur ya, bisa dikatakan seorang trainer ini tuh berbeda nih dengan seorang guru biasa. Kalian bayangin deh, kalian sedang berada di suatu kelas. Selamat pagi murid-murid semuanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kebayang gak sih kalau misal kalian lagi berada di situasi seperti itu, yang mana teman-teman hanya menonton guru itu berbicara dan hanya mencatat tanpa adanya keterlibatan dari para pesertanya atau murid-muridnya tadi itu. Nah, dari situ yang membedakan guru biasa dengan trainer. Seorang trainer mendorong para pesertanya atau meeting-meetingnya ini untuk aktif terlibat dalam training ini. Dan salah satu senjata yang perlu dimiliki oleh seorang trainer yaitu dengan pertanyaan. Seorang trainer dapat mengajukan berbagai macam pertanyaan, atau istilahnya kita memimpin jalannya training ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, seorang trainer dianjurkan sekali untuk memiliki banyak stok ice breaking. Oke, langsung aja kita ke praktek ya. Aku punya sebuah pertanyaan nih untuk teman-teman yang menonton video ini. Pertanyaannya adalah, kepiting kalau dibelah menjadi 2 menjadi apa? Yang tahu jawabannya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada 3 jurus untuk seorang trainer. Yang pertama yaitu Glasgow no Jitsu, yang kedua yaitu
jurus pengendali konten, dan yang ketiga adalah gamifikasi no jutsu. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu dari jurus pertama, Gelasso no Jutsu. Gelasso no Jutsu ini merupakan jurus di mana kita sebagai seorang trainer harus tahu kalau beda platform itu beda perlakuan, tapi kita harus memanfaatkan dari fitur-fitur. Perlu diperhatikan juga bahwa kita bisa mengkombinasikan antara sinkron dan asinkron. Yang jurus kedua yaitu jurus pengendali konten. Konten di sini karena konteksnya online, yaitu bagaimana konten materi yang kita bawakan ini secara online. Yang perlu dipelajari oleh seorang trainer yaitu perbedaan training online dan training offline. Gak mungkin dong training yang sebelumnya offline langsung diaplikasiin hanya berubah menjadi online, tapi harus ada modifikasinya. Seperti ketika training online kita kemungkinan 5 jam masih oke-oke aja, tapi ketika berubah menjadi training online perlu adanya perubahan-perubahan, yaitu dengan mengurangi waktu training online-nya. Karena kebayang nggak sih 1 menit aja itu kita udah bisa ke distraksi oleh berbagai macam notifikasi. Dan jurus terakhir yaitu gamifikasi no jutsu. Sebagian besar dari teman-teman pasti suka banget dengan yang namanya main atau game, karena dengan game ini juga bisa membawa suasana menjadi lebih seru dan attention dari para peserta juga bisa kembali lagi nih. Nah, oleh karenanya kenapa kita tidak membuat gamifikasi dalam training? Caranya bagaimana? Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu ada 8 elemen dalam gamifikasi, yaitu challenge, level, instant feedback, score, badges, leaderboards, competition, dan collaboration. Dari ke-8 elemen ini, kalian bisa memanfaatkan beberapa dari elemen ini untuk melakukan sebuah game. Oke, jadi untuk merangkum materi di video kali ini, yaitu yang pertama ada rumus ARKA yang dapat digunakan untuk alur training. Yang kedua, nyatain diri kita sebagai trainer dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, jangan jadi trainer seperti guru biasa yang ada di kelas. Dan yang keempat, gunakan 3 jurus tadi. Oke, jadi tadi di awal-awal aku sempat menanyakan kepada teman-teman, yaitu kepiting kalau dibelah menjadi 2 menjadi apa? Dan jawabannya adalah kepotong. Sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton.